mau tanya nih, pernah gak sih kamu ngerasa gak punya kelebihan dan ngerasa rendah diri? Ngerasa gak cantik, ngerasa gak menarik, gak pinter, gak punya banyak teman, ngerasa ditolak oleh lingkungan, bahkan ngerasa gak berguna. Terus nih, kamu jadi suka banding-bandingin diri dengan orang lain. Contohnya, sama teman, sama saudara, bahkan sama selebgram atau artis sekalipun. Terus nih, hal-hal ini membuat kamu ngerasa jadi takut dan cemas. Memang sih, ketakutan dan kecemasan itu lumrah bagi setiap orang. Rata-rata semua orang pasti ngerasain hal ini. Tapi kalau hal ini terjadi terus-menerus, jangan-jangan kamu sedang insecure nih. Oke. Sebenarnya apa sih itu insecure? Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang apa itu insecure, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Anissa Zahra. Aku adalah mahasiswa semester 4 di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Nah, video ini aku buat sebagai tugas akhir di mata kuliah psikologi komunikasi. Jadi sebenarnya insecure itu apaan sih? Insecure adalah suatu perasaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya tidak aman, tidak percaya diri, dan juga cemas akan suatu hal. Nah, kalau katanya Abraham Maslow nih, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak aman dan menganggap bahwa dunia adalah seperti hutan yang mencekam, di mana ada banyak manusia yang berbahaya dan egois. Biasanya nih, orang-orang yang mengalami insecure akan merasa bahwa dirinya ditolak oleh lingkungan, merasa terisolasi, pesimis, cemas, merasa tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, egois, dan cenderung berkepribadian neurotik. Kenapa ya seseorang bisa mengalami insecure? Nah, menurut seorang psikolog klinis yang bernama Melanie Greenberg PhD, ada 3 penyebab umum kenapa orang bisa mengalami insecure. Pertama adalah insecure akibat penolakan ataupun kegagalan yang baru-baru saja terjadi. Ada sebuah penelitian tentang kebahagiaan yang menyatakan bahwa peristiwa yang baru saja terjadi sangat mempengaruhi suasana hati dan juga perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Karena ketidakbahagiaan itu sangat berdampak pada self-esteem ataupun kepercayaan diri, maka penolakan atau kegagalan akan menurunkan kepercayaan diri kita sebanyak 2 kali lipat. Contohnya nih, ketika kita gagal mengikuti suatu lomba, maka kita akan merasa tidak percaya diri, takut dan cemas untuk mengikuti lomba selanjutnya. Yang kedua, ada insecure akibat kecemasan sosial. Nah, adanya rasa takut untuk dievaluasi ataupun dinilai oleh orang lain dapat menyebabkan seseorang akan menjadi cemas, sehingga ia akan menghindari situasi sosial di mana ia akan merasa tidak nyaman. Nah, biasanya nih, orang yang mengalami insecure akibat kecemasan sosial itu didasarkan karena ia memiliki kepercayaan yang menyimpang atas harga dirinya. Contohnya nih, ada sebenarnya orang yang sangat pintar, tapi ia merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, sehingga ketika ia merasa tidak nyaman di kelas, dia tidak akan bertanya ataupun mengemukakan pendapatnya meskipun dia tahu. Yang ketiga adalah insecure akibat dorongan dari perfeksionisme. Beberapa orang memiliki standar yang sangat tinggi terhadap apapun yang mereka lakukan. Namun sayangnya tidak semua yang mereka lakukan itu sesuai dengan ekspektasi ataupun yang mereka inginkan. Jika terus-menerus merasa kecewa dan menyalahkan diri sendiri akibat sesuatu yang kurang sempurna, maka akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan tidak layak. Hal ini membuat seseorang menjadi insecure. Nah teman-teman, jika rasa insecure tidak segera kita atasi, maka ia bisa berkembang menjadi gangguan mental yang lebih besar nih. Contohnya menjadi gangguan borderline, depresi, gangguan kecemasan, eating disorder, dan juga masalah pada body image kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi adanya insecure. Nah teman-teman, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mengatasi rasa insecure? Ada banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan agar bisa keluar dan mengatasi rasa insecure-mu. Yang pertama adalah cobalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan cara menggali lebih lanjut kelebihan dan potensi apa sih yang kamu miliki. Sekarang, coba keluar dari zona nyaman dan mulai mencari aktivitas yang kamu senangi dan menurut kamu menarik sehingga kamu bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki. Yang kedua adalah dekatkan dan habiskanlah waktu dengan orang-orang yang kamu sayangi seperti orang tua, keluarga,
keluarga, teman-teman, dan sahabat, sehingga mereka bisa menjadi support system terbaik bagi kamu. Cobalah untuk menghindari lingkungan yang toksik sehingga kamu bisa lebih meningkatkan kepercayaan dirimu. Yang ketiga adalah berlatih self-compassion dengan cara memberikan kata-kata yang baik bagi dirimu, bahwa kamu itu adalah orang yang keren, kamu itu adalah orang yang cantik, kamu itu adalah orang yang menarik, kamu itu cerdas, kamu itu berguna, dan kamu itu pokoknya keren deh. Nah, yang keempat adalah jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Cobalah berpikir bahwa setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Cobalah untuk mencari makna hidup yang lebih meaningful sehingga kamu bisa lebih menerima dirimu apa adanya dan menjalankan hidup dengan baik. Jadi teman-teman, itulah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk keluar dan mengatasi rasa insecure yang kamu miliki. Nah, aku mau ngingetin untuk kalian semua, jangan lupa untuk tetap berterima kasih kepada diri kamu sendiri setiap harinya karena sudah bisa melewati tantangan dan hambatan dalam hidup. Jangan lupa pula untuk tetap mencintai diri sendiri dan menerima diri kamu sendiri karena kamu adalah orang yang sangat berharga. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk merubah rasa insecure jadi rasa bersyukur. Dan terima kasih aku ucapin untuk kalian semua yang udah mendengarkan aku dari awal sampai akhir video ini. And thanks for watching. Bye-bye.